Baik, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai teologi sukses. Pada konteks permasalahan ini, perkembangan zaman yang pesat mengiring gereja memasuki masa modern yang diukur dengan kesuksesan dan kemakmuran, termasuk hamba Tuhan, gereja itu sendiri, dan jabatan-jabatan. Tuntutan pencapaian diri dalam kesuksesan dan kemakmuran itu juga yang mendorong beberapa teolog kemudian menjadikan kekayaan dan kesuksesan tersebut menjadi fokus teologi mereka, seperti munculnya gerakan teologi sukses di Amerika yang melanda Asia, yaitu pertama-tama Korea Selatan yang juga melanda Indonesia. Teologi sukses menjadi satu fenomena sendiri yang sangat memengaruhi kekristenan sejak abad ke-20, dan hampir tidak ada orang Kristen yang tidak dipengaruhi oleh teologi sukses. Bahkan bagi mereka yang menolak teologi ini, seringkali tanpa sadar ataupun sadar, sebenarnya mereka mempraktikkan dan mengakui teologi ini. Tetapi harus mereka menolaknya karena merasa teologi ini bertentangan dengan doktrin dan pengajaran di gereja atau alirannya. Secara umum, definisi teologi sukses itu sendiri dapat disebut juga teologi kemakmuran, atau dapat disebut juga doktrin kemakmuran, prosperity teologi, atau dapat disebut juga kelimpahan berkat, gospel of blessing. Nah, teologi sukses ini adalah doktrin yang mengajarkan bahwa kemakmuran dan kesuksesan dalam arti kaya, berhasil, dan sempurna adalah tanda-tanda eksternal dari Allah bagi orang-orang yang dikasihinya. Jika dipahami, teologi sukses ini adalah teologi sukses yang beranggapan bahwa orang yang sukses atau berkelimpahan adalah orang-orang yang memiliki keadaan rohani atau hubungan yang baik yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan sebaliknya, orang-orang yang sakit penyakit, miskin adalah orang-orang yang memiliki iman yang tidak sungguh-sungguh. Karena menurut mereka, iman adalah iman yang dapat mengubah keadaan yang buruk menjadi iman yang lebih baik. Kita masuk dalam hubungan teologi dan teologi sukses. Yang pertama itu konsep teologis yang melihat Allah hanya sebagai Allah yang memberikan berkat secara jasmani, mempengaruhi paradigma manusia tentang sejarah dunia. Bahwa kehidupan manusia diarahkan Allah kepada arah yang baik dan menguntungkan secara materi. Yang kedua, berdasarkan penjelasan tentang prinsip-prinsip pengajaran teologi sukses, dapat disimpulkan bagaimana cara pandang teologi kemakmuran terhadap pribadi Allah dan karya Allah secara khusus dalam karya pemeliharaan terhadap alam semesta. Kita lanjut konsep teologi kemakmuran yang menekankan tentang segala kebaikan yang diberikan Allah kepada manusia, yang menunjukkan bahwa Allah dalam karya pemeliharaannya lalu mendatangkan kebaikan. Yang berikut, Allah dikenal sebagai Allah yang Maha Kasih. Dengan demikian, Allah tidak memberikan segala sesuatu yang jahat kepada manusia. Pemeliharaan Allah dinilai dari kejahatan yang terluput dari manusia. Yang keempat, Allah sebagai Bapa dalam teologi kemakmuran menunjukkan bahwa seorang anak memiliki hak untuk meminta kepada Bapa, namun jika tidak dipenuhi, maka manusia harus memeriksa bagaimana relasinya dengan Bapa di surga. Baik, kita lanjut pada materi yang berikut tentang landasan Alkitab atau rujukan Alkitab yang dipakai dalam teologi kesuksesan. Yang pertama, 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-9. Yesus yang kaya datang ke dunia menjadi miskin supaya kita menjadi kaya. Nah, mereka menjelaskan kaya di sini menurut teologi kesuksesan atau teologi kemakmuran adalah kekayaan dalam hal materi atau jasmani. Berikut ayat yang berikut adalah Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-12. Dalam ayat ini, teologi kemakmuran meyakini bahwa setiap orang yang percaya mampu melakukan pekerjaan yang Tuhan Yesus lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar sekalipun. Ayat yang berikut adalah Yohanes 10 ayat yang ke-10. Para teologi sukses atau kemakmuran menafsirkan kelimpahan di sini berarti kelimpahan dalam hal jasmani atau kekayaan dalam hal materi. Yang berikut Roma 8 ayat yang ke-32. Dalam teks ini mengatakan bahwa Allah saja rela memberikan anaknya datang ke dunia mati untuk menebus dosa manusia. Jadi segala sesuatu negatif itu yang ditafsirkan di sini sebagai bentuk janji Allah atas manusia. Yang berikut Matius pasal 17 ayat 20 dan Markus pasal 23 ayatnya yang ke-24. Sebagai nas ini sebagai dasar bahwa melalui iman maka seseorang percaya mampu melakukan segala sesuatu dan tidak ada yang mustahil, serta apa saja yang diminta maka Tuhan pasti akan memberikan.
Nah, nats yang berikut adalah Matius 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Mereka menafsirkan pada teologi kesuksesan atau kemakmuran di sini menafsirkan ayat ini bahwa apapun yang kita minta pasti Tuhan akan menjawabnya. Jadi mereka menganggap bahwa ketika kita meminta dan dengan iman yang teguh, iman yang kuat, maka Tuhan pasti akan langsung menjawab. Jadi mereka menganggap orang yang miskin, orang yang lemah itu sebagai orang yang imannya lemah. Yang berikut adalah rujukan Alkitab yang menolak atau bertentangan dengan teologi sukses atau kemakmuran. Yang pertama, Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dalam ayat ini sangat jelas menunjukkan bahwa hidup yang Tuhan inginkan adalah mencari kerajaan Allah dan karena itu menjadi fokus dan prioritas dalam kehidupan kita. Yang berikut Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Ayat ini merupakan penekanan hidup dalam kerajaan Allah adalah tidak memusingkan diri dengan perkara duniawi, materi atau jasmani. Yang berikut Lukas 18 ayat 25. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Yang berikutnya Markus 10 ayat 23. Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, dalam nats ini sebenarnya mau mengingatkan kepada kita bahwa kerajaan di dunia itu tidak kekal, bahkan cenderung menghalangi orang untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Dan yang terakhir Yakobus 2 ayat 5. Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin bagi dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan Allah yang telah dijanjikan bagi barang siapa yang mengasihi Dia. Kita akan masuk ke dalam nilai-nilai teologis yang diperoleh. Nilai-nilai teologis yang diperoleh ada 6. Yang pertama, salah satu hal penting adalah bagaimana kita mengenali Tuhan bukan berkat-berkatnya. Yang kedua, kenali batas akan kekuatan sendiri. Yang ketiga, mengerti nilai dari penderitaan. Yang keempat, mempertimbangkan tentang arti keselamatan yang sebenarnya. Yang kelima, berdoalah dengan benar. Yang keenam, berbagi dengan alasan yang tepat. Kita masuk pada landasan Alkitab dari nilai teologis yang diperoleh, antaranya di bagian pertama di dalam 1 Timotius 6 ayat 5, Timotius 9 ayat 11, 1 Timotius 3 ayat 3, 1 Timotius 6 ayat 10, Ibrani 13 ayat 5, Lukas 12 ayat 15, Matius 6 ayat 19, dan Matius 24. Pada bagian yang kedua, yaitu di dalam 2 Timotius 3 ayat 10 sampai 11, Ibrani 12 ayat 18, Mazmur 9 ayat 13 sampai 14, dan kita masuk pada bagian ketiga yaitu di Yesaya 12 ayat 2, Yohanes 14 ayat 6, Efesus 2 ayat 8, Titus 2 ayat 11 sampai 12, dan bagian keempat yaitu di dalam Filipi 4 ayat 6, Roma 12 ayat 12, dan Matius 7 ayat 7 sampai 8. Kesimpulannya, teologi sukses atau teologi kemakmuran adalah teologi yang mengajarkan bahwa orang Kristen harus kaya, sukses, makmur, sehat, happy, dan hidup enak. Teologi sukses berpusatkan pada cerita atau narasi Alkitab mengenai tokoh dalam Alkitab yang hidup dalam kelimpahan, berpusatkan pada Allah yang maha kaya, maha kasih, sehingga tidak mungkin anaknya kesusahan, kesakitan, dan mengalami penderitaan. Pandangan teologi ini menekankan kepada salah satu aspek saja dan melupakan aspek yang lain. Teologi ini mempengaruhi sebagian besar gereja, terutama gereja Pentakosta karismatik. Pengaruh teologi ini menjadikan jemaat salah dalam memahami iman sebagai pengikut Kristus, menjadikan jemaat juga salah dalam motivasi mengikuti Tuhan. Sehingga dari iman dan motivasi yang salah menyebabkan sikap yang salah dengan kemakmuran atau kesuksesan tersebut. Berikut kita masuk dalam saran. Saran dari kelompok kami adalah fokuslah kepada perkara rohani atau surgawi dan bukanlah perkara duniawi. Jika teologi kemakmuran menganggap bahwa berkat yang Tuhan berikan adalah berkat-berkat yang bersifat material dan bukan rohani, maka jelas berbeda dengan pemahaman Injil. Kerajaan Allah sangat jelas ditekankan bahwa kerajaan Allah bukanlah perkara makan, minum, melainkan kepada perkara rohani, sehingga berkat yang Tuhan berikan adalah berkat rohani di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekian dari hasil presentasi kami, Margarita Lopong, Marlin Selan, Meyer Sanung, Melissa Bana, Menteri Busoin,
Misal Anastasia, Mirna Bana, Peter Wadu, Samuel Benu, dan Yesua Pasuk mengucapkan terima kasih dan shalom.